Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ferdian dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai faktor kegagalan JDID di Indonesia dan langkah strategis untuk bangkit jika retri di masa depan. Jadi kegagalan di Indonesia itu yang pertama adanya model bisnis atau berat aset. Jadi JDID menerapkan model bisnis to consumer atau B2C murni seperti Amazon. Jadi mereka tuh meniru bisnis yang operasinya seperti Amazon. Jadi mereka tuh bertanggung jawab penuh mulai dari pengadaan barang, gudang, logistik hingga distribusi. Model ini memerlukan investasi besar dan biaya operasional yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, kurangnya lokalisasi strategi. JDID mengadopsi model Amazon tanpa banyak menyesuaikan dengan karakter pasar Indonesia. Konsumen Indonesia lebih responsif terhadap harga murah dan variasi produk, bukan hanya keaslian. Jadi orang Indonesia ini lebih mementingkan merek atau barang-barang branded. Jadi mereka lebih mementingkan harga, lebih mementingkan kualitas yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah, atau menggunakan barang-barang KW. Yang kedua, fitur seperti garansi produk ori, dijamin ori tidak cukup sebagai keunggulan asli diferensiatif. Jadi barang-barang JDID ini mungkin banyak barang-barang yang tidak ori. Yang ketiga, kompetisi ketat dan agresif. JDID harus bersaing dengan pemain kuat yang lebih agresif dalam marketing, subsidi ongkir dan diskon besar-besaran, misalnya Shopee, Tokopedia, dan Lazada. JDID tidak bisa bersaing dalam perang bakar uang jangka panjang. Jadi JDID ini nggak bisa bersaing dengan aplikasi belanja lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, sehingga membuat mereka lebih memilih untuk mundur dan menutup bisnisnya. Yang keempat, tergantungan pada diskon. Strategi JDID ini bertumpu pada promosi dan diskon, bukan pada pengalaman atau inovasi layanan. Ini menciptakan kejenuhan di kalangan konsumen dan menurunkan loyalitas, sehingga customer lebih memilih berbelanja pada platform belanja lainnya seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Yang keempat, ekspansi offline yang tidak tepat waktu. Pembukaan toko fisik JDID Electronic Store merupakan langkah tidak efisien di tengah tren digitalisasi dan pandemi. Biaya operasional tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan trafik atau keuntungan, sehingga mereka mengalami ketidakuntungan seperti dari barang-barang yang mereka jual. Yang keenam, kurangnya kolaborasi ekosistem lokal, tidak seperti Tokopedia, Gojek, atau Shopee dengan SPX. JDID tidak punya kekuatan sinergi lokal. Mereka kurang mengembangkan kemitraan strategis dengan logistik lokal atau reseller lokal yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, manajemen adaptasi dan yang terlambat. PHK besar-besaran, penutupan logistik menunjukkan adanya masalah dalam manajemen risiko dan keuangan. Adaptasi terhadap dinamika pasar dilakukan lambat dan reaktif, sehingga menimbulkan kesenjangan yang membuat customer lebih memilih platform yang lain. Langkah-langkah strategis untuk bangkit jika JDID retri di masa depan. Yang pertama, mungkin mengubah model bisnis ke hybrid marketplace. Jadi mereka menjualin barang-barang seperti secara online. Ini akan mengurangi beban operasional dan memberikan ruangan kolaborasi dengan penjual lokal. Jadi mereka tuh harus berkolaborasi dengan penjual barang-barang lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua, membangun ekosistem kolaboratif, menjalin kemitraan dengan UMKM untuk katalog produk. Yang kedua, logistik lokal untuk efisiensi. Yang ketiga, fintech untuk pembayaran dan pay later. Yang ketiga,
Optimalkan teknologi dan data. Jadi jika ingin melakukan PT di masa depan, mereka harus personalisasi promosi atau melakukan promosi yang mungkin bisa menguntungkan. Prediksi permintaan, optimalisasi supply chain dan logistik. Yang kelima, membangun loyalitas bukan hanya diskon. Jadi mereka kayak berbasis poin menggunakan penggunaan, dan untuk memperkuat engagement tanpa mengandalkan diskon. Yang terakhir, memperkuat identitas merek lokal. Jadi mereka tuh menggunakan pasar Indonesia untuk menggunakan pendekatan branding yang lebih membumi dan dekat dengan budaya lokal, bukan menggunakan produk-produk luar seperti produk Cina atau menggunakan Amazon atau menggunakan Amazon style seperti mereka yang lalu ya, dan akhirnya membuat mereka mengalami kebangkrutan. Jadi sekian dari analisis saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.